Welcome back to Mesin Musikcast. Nah, jadi kemarin tuh kita ada berapa episode ya, Sob? Ya, sekitar segitulah. Itu adalah season 1 kita. Berarti sekarang kita udah season berapa? Season 2. Pastinya dong season 2. Nah, kemarin tuh jadi kita ada beberapa MC lama ya, yaitu ada Mas Ohba, Mas Jovan, terus ada siapa lagi ya? Ada Mas Nanda sama Mas Ucen. Oh iya, luar biasa banget. Nah, sekarang kan berarti udah season 2, berarti ada Wajah-wajah baru nih betul di banget. MMC. Nah, jadi termasuk kita adalah wajah-wajah barunya. Aku Joel. Dan aku Sofi. Nah, kita akan bukan memandu ya? Apa ya? Membawakan. Oh iya, membawakan podcast Podcast. untuk minggu ini. Nah, jadi ada kemungkinan minggu depan bukan kita MC-nya, betul Iya, kan? iya. Kita hari ini untuk ya kenalan aja gitu. Hari ini kita Pembuka ya? iya, pembuka gitu. Hari ini kita bahas apa ya, Sob? Karena baru pertama kali ya kita membuka podcast setelah sekian lama nggak ada gitu. Ya, kita bahas yang simpel-simpel lah. Oke, Pembuka gitu. iya berarti kayaknya kita ini aja nggak sih kenalan-kenalan kayak ngobrol-ngobrol singkat soal perspektif kita soal musik gimana? Iya, sama mungkin bisa nih hubungannya kegiatan kita di masa remaja atau di masa mahasiswa kita saat ini sama musik gitu. Oh, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pandangan kita, perspektif kita tentang musik. Iya, apakah kita punya perspektif yang sama gitu kan? Iya, Barangkali benar. gitu. Nah, langsung aja mungkin daripada berlama-lama lagi kita langsung aja ngobrol-ngobrol soal musik. Iya. Kira-kira nih, kenapa sih kok kamu milih musik gitu? Padahal kan cowok-cowok lainnya tuh biasanya hobinya tuh kayak olahraga, terus apa deh kayak gitu-gitu deh, yang keren-keren deh kayak cowok gitu. Oh, soalnya sebenarnya aku juga suka aja sih olahraga sih, dan hobi-hobi lain aku ada banyak. Tapi musik salah satu yang bisa aku bilang apa ya, kehidupan. Wih gila, dalam banget. Nggak kehidupan juga sih, tapi kayak udah tertanam dari kecil. Makanya aku udah suka musik dan itu jadi kayak refreshing banget sih buat aku. Makanya aku milih musik dibandingkan hobi-hobi lain gitu. Kok bisa tertanam tuh kayaknya gimana sih tertanam gitu, maksudnya gimana tuh tertanam? Oh, jadi awalnya tuh aku umur berapa ya? Umur 3 kali. Umur 3 pasti orang tuaku udah nyuguhin aku sama berbagai macam musik. Dari musik yang mereka suka, pastinya kayak mereka tuh suka banget kayak Westlife atau kayak Beatles dan kawan-kawannya. Juga mereka nyuguhin pastinya lagu anak-anak, pasti sering kan? Oh, iya. Kamu pasti Bener disuguhin sih. juga kan? Aku juga sih, Iya. sebenarnya juga kayak gitu deh kayaknya. Kayak apa ya lagu anak-anak ya, contohnya ya? Ini Po Ame Ame atau yang iya, kayak bintang kecil. Bintang Kecil, atau yang kayak Satu-satu Aku Sayang Ibu. Itu Bener judulnya sih, apa ya? bener sih. Ya itulah pokoknya lagu tentang keluarga. Makanya aku suka banget. Nah, kalau kamu sendiri suka musik dari kapan, atau malah ikut podcast ini doang pengen ngobrol-ngobrol tentang musik, pandangan tentang musik, malah nggak suka musik? Enggak dong, pastinya suka musik sih. Oh, Tapi suka nggak musik. sebocil itu sih. Oh, nggak sebocil aku ya. Nah, jadi kayak waktu ini sih, waktu SD dulu tuh kayak mama tuh suka banget nyanyi, terus Oh, oke. gara-gara mama suka nyanyi, terus kayak suka dengerin musik kenceng gitu di rumah, terus ikut aja lah gitu, ngikut. Ternyata kata orang ya lumayan enak lah didengar, Iya. tidak seburuk itu gitu ya suaranya. Oh, jadi kalau kamu dulu tuh suka musik pas SD itu genre apa? Nah, apa ya? Kalau dulu mah nggak masalahin genre ya, tapi apa aja yang viral di Apa saat aja yang itu viral, ya, kayak oh. lagi ngehits di saat itu gitu. Misal nih, dulu kan masih zamannya band-band gitu kan. Iya. Sama apa ya? Girl band kali. Oh, kayak Kayak- Cherry Bell Ya, gitu. iya, Oh Cherry iya Bell yang Smash gitu ya. musuhnya sama SNSD. Iya, iya. Astaga, kan ya itu ya. Iya. Viral banget sih. Nah, kalau gitu berarti kamu sekarang genre sekarang sama genre dulu pas masih kecil atau pas dulu-dulu tuh beda? Ada perbedaan genre nggak pas kamu Kayaknya beda tentang sih. musik ini? Udah beda. sih. Oh, beda. Dulu tuh lebih ke ya udah apa yang ada aja gitu kan. Kalau sekarang kan
orang-orang kan udah pada mengelompokkan genrenya kayak lagunya pada genre iya. gitu kan. Jadi lebih ke ini sih, mengikuti kata hati sih. Kayak misal kita tuh lagi apa ya, pengen sedih gitu kan, kita dengerin aja nih lagunya Malini kayak yang sedih-sedih gitu-gitu. Intinya tergantung mood berarti. Jadi perubahannya tuh dulu yang viral-viral aja, sekarang tuh tergantung mood, Ya, tergantung perasaan. ya. Oke. Terus kalau misal apa ya, lebih seneng ini sih, lebih seneng yang di festival gitu sih. Biasanya kan ada nih festival kayak popang, pop rock gitu, lebih seru aja sih kayak dengernya gitu. Lebih menjurus ke pop berarti Iya. ya. Oh iya. Pop sih. Kalau Joel sendiri sukanya kayak gimana sih genrenya gitu? Kalau aku genre sebenarnya dulu sih yang aku bilang kan lagu apa ya, itu genrenya apa ya berarti? Lagu anak-anak lah kalau dulu kan sukanya. Terus juga sempet lama tuh sukanya sama musik pop. Soalnya dulu kan sempet kalau ada TV kabel tuh, aku sukanya nonton Channel V. Channel V itu suka musik-musik pop tuh ditampilin apa namanya music videonya. Nah sekarang tuh aku lebih suka K-pop. Waduh, Tidak cocok ya tampilan dengan waduh, dengan sebenarnya K-pop itu tidak cocok ya. Brewok ini. harusnya cewek ya yang suka K-pop. Iya ya. biasa terbalik ya. Tapi tidak boleh toxic masculinity teman-teman. K-pop itu universal ya. Ya, tidak memandang gender ya. Iya gender maupun tampang seperti saya yang berewokan ini. Iya. Begitu. Kenapa sih kau suka K-pop nih? Kalau aku suka K-pop karena ya dulu ini sih waktu itu lagi perpisahan terus disuruh buat seunik mungkin perpisahannya per kelas kan. Nah aku buat kelasku tuh ngedance K-pop. Awalnya aku ini apaan sih, aneh banget, tapi pas aku lihat musik videonya dan aku dengerin terus, lama-lama aku simpen juga di HP karena juga ya bagus banget menurutku buat didengar gitu. Seru aja. Terus kalau di misalnya nih, kalau kakak kan dengernya kan kayak band gitu kan, itu kan pasti ada yang namanya ya orang main gitar, bass, drum dan lain-lain sampai orang yang nyanyi gitu kan. Kalau K-pop kan orang kan cuma joget-joget doang ya. Iya kebanyakan joget-joget sambil nyanyi sih. Iya. Nah itu apa ya, kok bisa gitu loh suka, apakah emang kamu suka nyanyinya atau suka sebenarnya jogetnya? kalau K-pop itu nyanyi juga susah sih dinyanyi sih, agak, soalnya kan namanya juga bahasanya udah beda. Paling tahu refnya doang karena bahasa Inggris kan. Kalau aku suka dengerin sih, soalnya kan K-pop itu kebanyakan di set, aku nggak tahu kenapa ya, itu catchy di musik lagi salah ngomong kan, di kuping. Jadi kayak kamu dengerin sekali dua kali tiba-tiba kayak udah lagunya kayak gini, yang kayak dudu kan itu kan itu baru dua kali denger tuh udah langsung di kuping tuh udah kayak aduh tuh tertanam sekali gitu. Apalagi sekarang ada koplonya ya. Iya ada kok lebih lebih cocok lagi di kuping gitu Indonesia kan. juga Iya cocok. lebih cocok lagi. Nah tadi kan kamu sering juga bahas kan soal pas kecil tuh kamu sukanya selain dengerin nyanyi juga. Nah kamu tuh selain nyanyi ada suka hal-hal lain nggak soal kayak musik, kayak misalnya main gitar, suka main drum, atau misal lebih aneh lagi mainnya klarinet gitu kayak Squidward siapa tahu kan, ada nggak? Aku ini sih pernah pengen belajar gitar, cuman gara-gara jari aku agak kecil ya gitu, terus agak susah ya menjangkau chord-chordnya tuh. Iya Terus sih, juga jadi kan sama- ada kayak jarinya menjelimet nanti Iya, ya. terus kan juga kayak dua tangan gitu agak susah ya. Iya. Terus sama ini mau belajar keyboard, itu juga susah jarinya, terus juga kayak harus dua gini kan. Padahal kan Iya. tinggal asal pencet ya kalau kita pikir-pikir ya. Iya. Tapi itu sih udah kemakan usia, jadi kayak udah makin tua sih kayak malu. Iya, makin tua kadang makin sulit belajar teman-teman. Iya benar, kenapa ya? Iya. Maksudnya waktu kecil sih. Kalau Jo sendiri ini nggak kayak pernah nggak belajar gitu alat musik? Nah, kalau aku sebenarnya alat musik waktu itu belajarnya lebih ke piano sih. Soalnya ya kalau kamu tahu ya, kayak di film-film barat ataupun series-series barat kan, kalau orang Asia pasti anak-anaknya itu
tipikal les piano, stereotipnya kan kayak gitu kan. Iya sih, bener sih. Nah aku tuh udah kayak gitu, mirip banget. Jadi orang tua aku tuh berambisi tinggi, aku harus bisa alat musik, mau itu piano, drum, gitar. Aku disuruh milih. Sebenarnya aku nggak milih sih, aku maunya drum, tapi orang tua aku bilang drum itu bisa belajar sendiri, tidak perlu. Padahal tidak seperti itu. Jadi aku les piano itu berapa tahun ya? Kurang lebih hampir 9 tahun sih aku les piano. Mau juga ya? Iya, makanya aku hampir menghabiskan setengah hidupku, kan umur 19 kan, setengah hidupku untuk bermain piano dulu. Tapi akhirnya ini nggak membuahkan hasil nggak? Semisal nih bisa main di mana, bisa tampil di mana gitu. Untungnya membuahkan hasil sih. Aku jadi waktu itu pernah ikut apa, kalau main piano tuh nggak salah ada kayak konser gitu kan, konser tunggal gitu kan buat anak-anak yang les. Aku pernah 2 kali les tunggal. Terus selain itu aku juga pernah main piano di gereja. Kalau orang bilang tuh, kalau orang Kristen bilang pelayanan gitu. Iya sih, kalau gereja kan pasti tiap minggu ya? Iya, tiap minggu. Gereja nggak tiap minggu? Iya, gereja dong, pastinya gereja harus. Kalau kamu sendiri Sof, kan tadi kan kita bahas soal kamu suka nyanyi. Kamu tuh nyanyinya itu sesuai genre kesukaan kamu yang tadi kamu bilang, yaitu sesuai perasaan kamu atau gimana? Kalau aku sih nggak sebegitunya ya, kalau misal nyanyi buat tampil ya. Karena kan misal kita ngeband, ini kan ada beberapa personil ya. Nah itu juga harus menyesuaikan lah. Bandnya tuh pengennya lagu apa. Kalau misal pengennya nyampein lagu yang pop rock, ya udah kita ngikut. Terus kayak yaudah sih, misal nih besok nih main di cafe, pasti kan kita juga ngikutin yang akustik kayak gitu kan. Terus lagunya minta apa gitu saja. Soalnya kan kita mainnya berkelompok juga ya, harus mikirin orang lain gitu. Iya, soalnya kan pas belum tentu misalnya kita requestnya misalnya hati-hati di jalan, terus taunya chord progressionnya susah kan, belum tentu ntar malah klop juga, penampilannya bagus kan. Nah menarik juga nih, aku tadi kan kamu bilang di band nih, berarti kamu sering tampil di band waktu itu? Waduh, jadi nggak sering sih sebenarnya, tapi ada band. Oh gitu. Pernah tapi ya, oh iya. Jadi itu sejak SMP aku diajakin temanku kayak ikut apa ya, kayak ngisi lah intinya di acara apa ya? Pensi gitu? Enggak, sebelumnya di acara kemerdekaan gitu. Oh, kemerdekaan. Agak jauh sih sebenarnya dari rumah, cuman beda ikut aja gitu. Latihan 2 lagu lah. Kalau nggak salah tuh lagunya Bendera Coklat itu, terus sama ini apa aku lupa gitu. Oh, jadi lagu-lagu keindonesiaan ya, Iya. pas waktu itu tampil. Nah itu kayak latihannya cuma ya 2 lagu itu doang sih, terus udah tampil gitu aja. Terus habis itu kan udah mulai ini ya, raket nih temen-temennya gitu kan, biasa. Terus habis itu setiap minggu latihan. Oh, rutin lah ya. Rutin. Iya. Sampai akhirnya ya itu, kalau misal ada acara di kampungnya siapa gitu isi. Terus kalau misal ada di kafe, ada tempatnya gitu, kita datang gitu. Oh, jadi beruntut gitu lah ya dari awal acara kemerdekaan itu, jadi banyak ikut tampil-tampil di mana-mana. Iya, benar. Luar biasa banget. Apa sih yang paling ngena waktu itu pas tampil? Apa ya? Pengalaman yang paling ngena gitu? Ini sih bisa ikut festival sih, karena seru banget gitu loh. Kalau festival kan kita tahu hasilnya ya, kayak kita dinilai gitu loh sama orang, apakah main kita bagus ya gitu-gitu kan. Nah di festival tuh biasanya kayak ada juara 1, 2, 3 favorit, terus ada yang best gitar, best bass dan lain-lain. Nah itu sempat pernah ikut beberapa festival. Nah itu dapetnya sih juara favorit 2 ya, favorit agak 2. aneh sebenarnya. Agak aneh ya? Favorit kok 2 Suspicious gitu. ya, Ada suspicious. apa ya? Lupakan gitu. Terus pernah lagi sih kayak lomba waktu di SMA, tapi itu SMA apa SMP ya? SMP itu dapat juara 2 kayak gitu lomba band antar SMP gitu. Oh, jadi yang ngena itu lah ya, yang lomba-lomba dan festival. Kalau pengalaman lucu ada? Nah lucu ada sih. Jadi dulu tuh pernah festival juga, tapi itu acara partai. Nah seperti yang kita tahu, partai kan di Indonesia banyak. Banyak sekali, banyak banget. Kan partai yang ada di Indonesia yang lagunya terkenal itu kan pasti kita udah bisa nyanyi juga Iya, ya. kan banyak di TV soalnya di iklan-iklan gitu kan. Nah ini aku ikutnya yang nggak seberapa terkenal. Oh, jadi nggak familiar di kamu ya? Iya, marsnya tuh nggak familiar ya. Ah. Jadi kan orang kan susah ya menghafal mars gitu. Pasti kan nadanya juga agak aneh gitu. Iya. Terus
ya udah deh, waktu main agak ngeblank liriknya Oh. apa ya gitu, sampai mamaku kan di depan ini ya, di depan panggung gitu. Iya. Sampai dia tuh ngebilang ininya liriknya gitu, anjir aku malu banget sih. Bisa begitu ya, bisa begitu, orang tua membantu ya. Iya, membantu, luar sebuah biasa. support dari orang tua itu butuh gitu. Nah. Tapi sampai akhirnya nggak juara Oh, gitu. nggak juara. Sedih banget sih sebenarnya, tapi ya itu, jadi penyanyi tuh nggak sekedar harus suara bagus doang, tapi harus hafal lirik gitu. Oh, lirik. Oh, selain itu apa yang kamu pelajarin dari sering tampil-tampil gitu? Apa ya, kayaknya ini sih, kalau misalnya di kafe kita kan misalnya harus interaksi nih di kafe sama orang-orangnya yang ada di kafe. Iya. Nah kita tuh misal nih kan kafe kan kayak sepi gitu ya, orang ngobrol sendiri gitu kan, minum sendiri, makan sendiri gitu. Nah kita tuh harus membuat apa ya, suasananya lah di kafe Oh, gitu. biar apa namanya, ibaratnya ngerangkul lah ya. Iya. Jadi biar mereka ikut nyanyi bareng kayak gitu kan. Jadi di situ tuh aku kayak ngusahain gimana caranya kita tuh mendeskripsikan lagunya gitu loh. Oh, iya. Jadi kalau misal kita tahu kan ada penyanyi jalanan di Jogja, itu kan ada yang ngomong-ngomong dulu baru nyanyi, baru masuk ke lagunya. Iya. Nah itu sih yang lebih susah dipelajarin daripada sekedar nyanyi gitu. Oh, jadi kayak apa ya, ibaratnya nyusun kata-kata biar ngerangkul, juga nyanyinya tuh dengan hati biar nggak hampa-hampa banget ya. Benar. Jadi biar ada interaksi juga sama penontonnya. Iya. Terus Kalau nggak ada interaksi kan ibaratnya apa ya, kayak nyanyi di depan zombie ya. sih makanya sih agak kurang. Iya, agak kurang, benar. Kalau Joel sendiri, kalau misal pengalaman nih yang paling apa ya, memalukan. Malukan ya. Ya waktu itu apa ya, aku ada dua sih. Yang pertama tuh aku inget banget lagi lomba nyanyi per kelas gitu ya, ibaratnya mirip kelas meeting gitu. Jadi kelas meetingnya selain olahraga, sekolahku tuh ngadain art gitu, yaitu salah satunya bernyanyi. Nah aku coba nyanyi, aku lupa sih ini apa. Nah tapi pas nada tinggi nggak ada yang nyanyi tuh, nggak ada yang ngambil suaranya. Jadi aku coba aja ambil suaranya, tapi kan range suaraku tidak tinggi ya. Iya. Terus nyanyi tuh kayak tikus kejepit. Wah itu satu, kan ditonton satu sekolah masalahnya. Satu sekolah tuh ketawa itu Itu aku. lagu apa itu? Wah aku juga lupa itu waktu itu lagu apa. Itu waktu itu aku abis nyanyi. Pas nyanyi masih pede. Abis pokoknya nada tinggi kayak tikus kejepit, masih nyanyi masih pede. Setelah nyanyi itu aku gini doang. Aduh udah itu udah malu Tapi banget. ini sih dapat juara nggak itu? Itu apa sih? Pensi atau Enggak, kayak lomba Lomba. per kelas gitu, classmate gitu. Tapi classmate classmate-nya ada yang seni. Itu makanya aku itu malu banget, itu diungkit-ungkit sampai aku lulus. Itu SMP, sampai aku lulus tuh diungkit-ungkit yang fals itu ya, selalu seperti itu. Sedih banget. Itu menyakitkan tuh. Bikin trauma nggak? Lumayan sih, aku jadi malu banget nyanyi di depan publik tuh, aku nggak mau. Aku mending main musik di depan publik. Tapi kalau sekarang udah hilang nggak trauma? Ya lumayan hilang sih, tapi nyanyi menurutku aku harus tetap disupport sih sama orang lain. Kalau sendiri aku masih belum berani. Kalau ini ya yang mau jadi support system, Betul. Ui. Iya, kalau mau nyanyi bareng boleh, collab kita boleh. Mungkin yang lain tuh yang tadi aku bilang kan, aku lebih mending main musik kan. Nah, tapi main musik juga parah sebenarnya. Juga Ada apa tuh? sempat ngaco sekali. Ini kan yang kedua nih aku bilang. Jadi pengalamanku yang kedua ini itu berhubungan dengan musik di gereja. Waktu itu kan chordnya sama-sama, dua lagu ini chordnya mirip-mirip, dan juga selain chordnya mirip-mirip, intronya juga mirip-mirip. Jadi aku main, terus pas main kan meskipun chordnya sama, tapi kayak apa ya, ketukannya tuh beda, ketukan main pianonya tuh beda. Penyanyi kaget, singer di gereja kaget, loh kok nyanyi lagu ini, lagu B, harusnya lagu A dulu nih. Nah udah tuh, di situ tuh aku kayak maaf kebalik lagunya, tapi mau nggak mau kan, masanya udah nyanyi, jemaat tuh udah nyanyi. Ya udahlah, lanjut main, ya udah. Terus aku langsung ditegur, kenapa ada kebalik gitu. Jadi terlalu ini ya, asik gitu. Iya, terlalu asik gitu, Terlalu menikmati musik gitu. Nah, ngomong-ngomong soal menikmati musik nih. Ah. Kenapa sih kamu tuh memilih musik gitu di organisasi kamu gitu? Kenapa nggak yang lebih serius kayak
yang lain gitu? Kenapa gitu? Oh, aku milih ini, saya sekaligus mewakili jawaban-jawaban lain ya. Tapi ntar Sofi juga mewakili jawaban-jawaban lain. Nah, kita tuh demen musik, maksudnya masuk organisasi musik karena kita mau refreshing. Iya nggak, iya nggak, iya nggak, setuju nggak, setuju nggak? Setuju sih. Nah, kalau aku sendiri ya, dari aku sendiri dan pasti kebanyakan dari anak-anak klub kita itu demen maunya masuk organisasi musik karena kalau kalian tahu biasa ya mahasiswa udah tugas banyak, udah banyak kerjaan-kerjaan lain, terus ditambah organisasi lagi. Mungkin ada orang yang suka ya, tapi ngerjain organisasi, rapat-rapat lagi, garap sesuatu tanpa melakukan hal yang refreshing kan capek ya, lelah banget. Nah, kalau masuk organisasi musik kan ngegarap sambil melakukan apa yang disuka, yaitu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan musik. Benar banget kan? Bener sih. Karena Iya. tiba-tiba kalau misal kita nih lagi selesai kelas atau selesai apa nih, kan studio kan selalu terbuka ya. Jadi tiba-tiba kita masuk studio tuh udah rame gitu. Tiba-tiba mas-masnya lagi jamming, terus kita kayak ikut-ikut aja gitu kan. Kayak seru ya. Seru. Ngerjain tugas sambil ada musiknya gitu. FYI, untungnya kita juga disupport sama kampus kita, jadi kita punya studio musik sendiri. Itu maksud Sofi tadi. Nah, juga kita kan kayak apa ya, setelah ibaratnya melakukan hal-hal yang melelahkan, meskipun memang kita garap proker kita yang gak berkaitan dengan musik, kita sambil nyantai itu main musik, kita tuh tetap bisa, walaupun fokusnya kebagi, tetap bisa sambil refreshing gitu. Iya, karena seperti yang kita ketahui ya, remaja saat ini kan butuhnya tuh yang healing gitu ya. Healing, mental health itu penting, kalau enggak physical health juga terganggu. Iya, karena sekarang itu zamannya remaja jompo. Remaja jompo. Dikit tugas dikit, butuh-butuh self healing gitu Iya. kan. Dikit-dikit punggung sakit sekali. Iya kan. Butuhnya apa itu? Nggak tahu Butuhnya ya ibaratnya yang refreshing lah, kayak main musik. Nah, kalau Sofi sendiri hampir sama jawabannya. deh. Sama banget sih, sama persis sih. Kayak lebih ke nggak mau ini sih, nggak mau apa ya? Nggak mau jenuh, semakin jenuh gitu Oh, di semakin jenuh. kuliah Iya, gitu. iya, iya. Biar ada enjoy-enjoynya lah kuliah. Gimana caranya ya masuk di organisasi ini gitu. Melepas penat lah ya. Benar. Iya, iya, iya. Terus kalau emang organisasi lain kamu ikut gimana emang rasanya selama berkuliah ini? Karena nggak ikut yang lain ya, tapi ikut nih misal kayak ada kepanitiaan gitu-gitu. Ini sih kayak lebih serius aja sih. Oh. Jadi nggak bisa guyon gitu sama Iya, iya, iya. teman-teman yang lain. Iya, rapat serius kan, kalau guyon dikit pasti langsung ditegur. Iya, Ini ditegur banget. waktu-waktu gitu kan. Iya, sama ini kan biasanya kan banyak yang sensi gitu kan kalau Iya, mau iya. serius gitu. Kalau di sini nggak ada ini ya, nggak ada serius ya. Iya, Tahu mulu ya. ya kita serius pasti ada, tapi ya masih refreshing gitu kan, mungkin sambil jamming sambil ngobrol, misalnya kayak ngomongin gimana nih cara kita branding organisasi kita, klub kita, Iya, bener gimana sih, nih. bener Nah, sih. Pasti jadi ada kayak gitu. iya lebih nyantai sih jatuhnya sih gitu. Nah, kalau gitu kan tadi kan kita udah diskusi nih banyak hal, terutama tentang gimana tuh musik udah ibaratnya mengambil peran lah dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, menurutmu apa sih, kalau bisa dirangkai dalam kata-kata peranan musik dalam kehidupan kemahasiswaan kamu? Apa ya, lebih ke ini sih, menemani kita gitu. Jadi kan misal nih kita lagi sedih-sedihnya, tugas banyak, Iya, atau iya. lagi sakit hati ya, misal ayang lagi nakal gitu. Menyakitkan ya. Iya gitu. Terus ya udah deh, kita ditemenin gitu musik. Gimana caranya biar pulih gitu perasaannya, terus gimana biar mood belajar, Iya, iya. gimana biar apa lagi ya? Kayak semuanya tuh bisa gitu loh disembuhkan dengan musik gitu. Kadang-kadang kalau misal kita ada liburan gitu, pengennya tuh nonton konser gitu kan, sekarang udah banyak Iya, ya udah banyak konser-konser banget, yang- apalagi sudah Udah gitu. agak renggang ya kan untuk COVID-19 ini. Iya benar. Nah, kita pengennya tuh apa ya, ditemenin musik gitu setiap hari gitu. Misal aku kan ini ya sering banget PP ini pulang pergi ke rumah sama iya. di sini gitu kan tempat kuliah. Itu juga ini sih kan biasanya makan waktu lama ya kalau naik kereta. Terus sendiri juga kan, nggak ada yang nemenin gitu kan. Nah itu yang nemenin musik gitu. Oh, jadi musik udah jadi sahabat kamu lah ya, Iya, bener kalau banget. bisa dibilang. Iya, iya, iya. Itu bener banget sih, kayak nemenin sesuai mood kan. Jadi kayak misalnya lagi
moodnya apa sesuai dengan musik, dan jadi moodnya jadi bertambah baik kan. Benar banget, benar-benar. Nah kalau aku sendiri, menurutku tuh musik tuh peranannya tuh apa ya, itu udah jadi darah daging lah, darah daging Iya. gitu. Jadi soalnya aku ibadah pun kan lewat musik kan, jadi udah jadi darah daging banget sih itu kalau bagi aku. Jadi bener-bener musik tuh udah ibaratnya intact sama aku, udah bener-bener terikat, nggak terikat juga sih, ibaratnya udah menyatu lah Iya sama sih. aku. Jadi kayak istilahnya bermusik sekaligus dapat pahala gitu ya. Iya betul banget. Keren. Terus bagi kalian subscriber, nggak subscriber juga sih, penonton, menurut kalian peranan musik bagi kehidupan kalian sebagai siswa ataupun mahasiswa atau mungkin yang bekerja juga apa nih? Boleh langsung tulis di kolom komentar. Ya mungkin itu aja mungkin yang kita bahas hari ini ya. Iya, nextnya kita bakalan bahas apa nih? Nanti kita kasih Nanti tahu. di Mungkin spill. bisa K-pop, mungkin bisa genre-genre lain, atau mungkin Atau bisa DJ ya? iya Kita DJ. punya DJ ya? Kita punya DJ dong, keren banget. Atau apa lagi nih kita bisa bahas? Banyak sih. Banyak sebenarnya. ya, banyak banget ya. Ini kalau di spill di sini nggak enak nih. Kita Iya. harus tiba-tiba ada gitu. Oke, jadi mungkin itu aja dari kita. Soalnya kita tutup. Aku Joel. Aku Sofi, Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Bye bye.